Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Materi yang akan kalian pelajari untuk hari ini adalah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, kita mulai ya. Kalian perhatikan definisi dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, kalau sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, ada lebih dari dua. Ya, minimal ada dua agar bisa dikatakan membentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya ini. Jadi, ini sudah membentuk suatu sistem, ada pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Jika ada 2, berarti ini namanya sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana menggambar daerah penyelesaian dari contoh yang tadi ya. Kalian perhatikan, langkah pertama, yaitu menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 4x plus 3y kurang dari 12. Jadi, gambarkan dulu salah satu pertidaksamaannya. Langkahnya, seperti pada pertidaksamaan linier dua variabel, menentukan dua titik, yaitu perpotongan sumbu X dan sumbu Y dengan menggunakan tabel. Caranya sama ya, ditutup salah satu. Kalau ditutup di sini berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti cari nilai Y dengan cara 3Y sama dengan 12. Ya, diperoleh Y sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian, ketika nilai Y sama dengan 0, berarti ditutup. Untuk mencari nilai X dari persamaan 4X sama dengan 12, maka X-nya 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi, diperoleh dua titik yaitu 0,4 dan 3,0. Ya, di sini titik 3,0 dan di sini titik 0,4. Kemudian, membuat garis dihubungkan dari dua titik. Ya, karena tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka garisnya utuh atau garisnya penuh. Sekarang, kita akan mencari daerah penyelesaiannya itu di atas garis atau di bawah garis dengan cara mensubstitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. X dan Y-nya diganti dengan 0,0, maka menghasilkan angka 0 di sini. Kita baca. 0 kurang dari sama dengan 12. Betul atau tidak? Benar atau salah? 0 kurang dari 12 merupakan pernyataan yang benar. Maka, daerah yang mengandung 0,0, 0,0 di sini berarti daerahnya di bawah garis, itulah daerah penyelesaiannya. Ini diarsir ya. Langkah yang kedua yaitu menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 5y kurang dari 10. Jadi ini pertidaksamaan yang satunya. Digambarkan dengan sumbu koordinat yang sama dengan pertidaksamaan yang pertama. Ini pertidaksamaan yang pertama. Ya, kemudian kita akan menggambarkan pertidaksamaan yang kedua tetapi dalam satu sumbu koordinat. Caranya, langkahnya sama. Ya, cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dengan cara tabel. Jika X-nya 0, kita tutup, maka diperoleh persamaan 5Y sama dengan 10, maka Y-nya 2. Dari 10 bagi 5. Sini ya. Kemudian, jika Y-nya 0 ditutup, maka diperoleh persamaan 2X sama dengan 10, maka nilai X-nya 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi titik yang diperoleh adalah 0,2 dan 5,0. Gambarkan posisi titiknya. Di sini adalah titik 0,2 dan di sini titik 5,0. Kemudian dihubungkan dengan garis karena tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan, berarti garisnya utuh. Nah, sekarang akan kita cari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini itu di atas garis atau di bawah garis dengan cara gunakan titik uji 0,0.
substitusikan ke dalam pertidaksamaan. X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. Maka daerah yang sebelah kiri, ruas kiri akan jadi nilai 0. 0 kurang dari, kita bandingkan ya, 0 kurang dari sama dengan 10. Pernyataan yang benar, 0 kurang dari 10. Ya, berarti yang diarsir yang mengandung 0,0 di bawah garis. Di sini Bu Farah bedakan, yang diarsir adalah untuk warna kuning ini ya. Bedakan. Nah, sekarang misalkan Bu Farah buat ini sebagai gambaran tadi, dua pertidaksamaan digambarkan pada satu sumbu koordinat seperti ini. Oke, kalau kalian gambarkan, bisa menggunakan ruas-ruas garis seperti ini. Ya, ruas-ruas garis, bedakan warnanya. Satu misalnya merah, satunya kuning di sini. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya itu adalah yang diarsir keduanya. Posisinya di sini kalau dilihat yang diarsir paling banyak, yang saling bertumpuk antara warna merah dan warna kuning di sini. Nah, garis hijau ini sebagai garis batasannya. Ya, maka daerah penyelesaiannya adalah ini, yang dibatasi oleh garis ini. Seperti itu. Sebelum Bu Farah melanjutkan dengan contoh yang kedua, Bu Farah ingin mengingatkan mengenai daerah penyelesaian yang memiliki syarat seperti ini. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ini ya, daerah arsiran kuning itu bisa dikatakan sebagai kuadran 1. Nilai X-nya positif dan nilai Y-nya positif di sini. Kemudian, untuk kuadran 2, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Maka daerah penyelesaiannya di kuadran 2. Kemudian, selanjutnya ke kuadran 3. Kalian lihat di sini. Di sini, X-nya kurang dari 0 atau X-nya negatif dan Y kurang dari 0. Maka syarat dari kuadran 3 jika digambarkan seperti ini. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4 posisi di sini tuh jika X-nya lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0. Ini adalah kuadran 4. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Gambarkan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Ini ya, ada sistem pertidaksamaan. Kalau tadi kan hanya 2 saja, sekarang ditambahkan jadi ada 4 pertidaksamaan, membentuk sebuah sistem pertidaksamaan. Langkahnya, pertama, kalian menggambarkan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Jadi ini, 4X plus 3Y kurang dari 12 digambar dulu. Untuk menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12, pertama buat tabel. Ya. Untuk apa? Untuk menentukan titik koordinat di sini 0,4 dan 3,0. Dari mana? Dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Ketika X-nya sama dengan 0 berarti ditutup, maka diperoleh persamaan 3Y sama dengan 12. Maka nilai Y-nya bisa dicari dengan cara 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian, jika Y-nya 0 di sini, dari mana dapat 3? Tutupkan Y-nya. 3Y ditutup, maka diperoleh persamaan 4X sama dengan 12. Maka X-nya sama dengan 12 bagi 4. Hasilnya 3. Kemudian gambarkan titik 0,4 dan 3,0. Di sini. 0,4 dan 3,0. Di sini Bu Farah sudah memberikan gambar dari daerah penyelesaiannya. Dari mana kok bisa yang diarsir yang bawah garis ini dengan cara tadi? Langkah kedua yaitu substitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan. X dan Y-nya diganti dengan 0. Di sini maka ruas kirinya menjadi nilainya adalah 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Pernyataan yang benar. Maka daerah yang mengandung titik 0,0 itu kan di bawah garis. Berarti daerah di bawah garis termasuk atau merupakan penyelesaian. Nah, selanjutnya, untuk menggambar pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X plus 5Y lebih dari 10, itu kalian gambarkan pada koordinat yang sama. Caranya sama ya,
Buat tabel untuk menentukan titiknya. Kalau X-nya 0 berarti ditutup. Maka cari nilai Y-nya dengan cara 5Y sama dengan 10. Nah, di pola persamaan itu kan, berarti Y-nya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian ini, jika Y-nya 0. Jika Y-nya 0 berarti tutup 5Y-nya. Maka persamaannya diperoleh 2X sama dengan 10. X-nya sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi titiknya 0,2 dan 5,0. Ini ya, Bu Farah gambarkan pada sumbu koordinat yang sama. Di sini posisi 0,2 dan di sini posisi 5,0. Daerah yang diarsir adalah daerah yang atas. Kok bisa? Nah, di sini penjelasannya. Langkah kedua menggambar pertidaksamaan linear dua variabel. Substitusikan titik bantu 0,0 ke dalam pertidaksamaan. X dan Y-nya diganti dengan 0, maka ruas kirinya menjadi 0, nilainya 0. Bandingkan dengan yang ruas kanan, 0 lebih dari 10. Betul nggak? Salah, di sini. 0 harusnya kurang dari 10. Maka daerah yang mengandung 0,0 kan di sini, berarti bukan penyelesaian, karena pernyataannya salah. Berarti yang penyelesaian itu yang di atasnya garis, yang tidak mengandung 0,0. Di sini. Ya, ini adalah yang warna oranye ini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan 2X plus 5Y lebih dari 10. Lalu, mana sih yang merupakan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Silahkan diperhatikan di sini. Gambarnya diperhatikan ya. Daerah penyelesaian adalah daerah yang diarsir oleh dua warna dan berada di kuadran 1. Tadi kan kalian sudah menggambarkan dua pertidaksamaan. Nih, di sini. Daerah ini, kalian lihat ya di sini, yang dibatasi oleh garis ini. Itu adalah daerah penyelesaian untuk dua pertidaksamaan. Tetapi ingat, ya, ada syarat X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Berarti daerah penyelesaiannya yang ada di kuadran 1 aja ini, dibatasi oleh sini. Garis X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, atau sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, berarti yang ada di sini saja. Yang ditumpuk oleh dua warna. Atau kalau kalian gambar yang diarsir, yang warnanya paling banyak. Di sini posisinya. Berada dalam segitiga merah. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Demikian penjelasan dari Bu Farah untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.